Film ini adalah sequel lanjutan dari film We Are From The Future 2008, menceritakan tentang Burman dan Denim yang kembali terjebak ke masa Perang Dunia Kedua, sekaligus untuk menyelamatkan Nina yang ternyata masih hidup. Dirilis 18 Februari 2010, sutradara berganti ke Alexander Semokalov, diperankan oleh Vladimir Leglitz, Igor Petrenko, Alexei Barabas, Dmitry Stapka, dan Ekaterina Klimova. Mampukah mereka membawa Nina ke masa depan? Mari kita tuntaskan ceritanya. Semongko. Film berlatar pada tahun 2009, yaitu 2 tahun setelah mereka kembali dari masa lalu. Burman, yang merupakan seorang sejarawan, sedang menerangkan terkait pertempuran di kota Brody. Pertempuran itu dipicu oleh adanya serangan dari divisi SS Galicia yang sebagian berasal dari partisan Ukraina. Sebagai akibat dari serangan balik Soviet, divisi SS Galicia hampir hancur total. Sehingga peristiwa itu dikenal dengan sebutan Kuali Brody 19 Juli. Denim bertugas untuk mengantarkan surat terakhir dari prajurit Soviet yang mereka temukan di masa perang. Saat Denim mendatangi rumah mantan seorang pejuang untuk memberikan surat terakhirnya, ia tertuju pada sebuah foto yang salah satunya adalah Nina, kekasihnya Burman yang diduga telah meninggal pada tahun 1942. Foto itu lalu diperlihatkan kepada Burman dan mengatakan kalau tali bahu pada bajunya Nina dijahit. Sedangkan itu baru diperkenalkan pada tahun 1943. Spontan, keduanya menyimpulkan berarti Nina masih hidup. Kemudian seorang wanita menabrak Burman dari belakang, dan memori tentang Nina pun hadir dalam ingatan. Setelah itu, keduanya bersama teman-teman Rusia yang lain mendatangi Ukraina untuk menjadi bagian dalam rekonstruksi sejarah pertempuran di front Ukraina, yaitu terobosan Brody Cauldron. Di antara semua peserta, ada 2 orang warga Ukraina bernama Taras dan Seri yang tidak suka dengan keberadaan Burman dan Denim. Sengaja mencari gara-gara, Taras melempari Denim dengan kaleng bekas. Tidak terima perlakuan itu, Denim ingin memberi pelajaran, tetapi Burman menahannya. Berlanjut ke acara menjelang rekonstruksi. Denim mengajak Burman untuk pergi ke acara itu. Namun Burman hanya terpaku pada sebuah buku yang di dalamnya ada foto Nina. Di acara tersebut, Taras berkata dan berbuat tidak sopan dengan Marsha, wanita asal Rusia. Sesaat kemudian, Denim datang sekalian mengajak Marsha berdansa. Belum lama mereka berdansa, Taras mendorong Denim sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka, yang berkembang menjadi perkelahian massal. Untungnya, petugas berdatangan menghentikan perkelahian. Taras dan Seri berlarian ke dalam hutan, di mana mereka menemukan monumen prajurit Soviet yang tewas dalam pertempuran Brody. Monumen itu kemudian Taras robohkan seketika angin tiba-tiba kencang. Keesokan paginya, selama rekonstruksi pertempuran, Burman bertanya di mana rumah yang ditinggalkan itu berada saat Nazi Jerman dan tentara dari divisi SS Galicia keluar dari pengepungan pasukan Soviet. Tetapi mayor penyelenggara rekonstruksi menolak untuk memberikan jawaban. Akhirnya, keduanya pergi melihat sisa-sisa benteng pertahanan Mayor Demin. Di tempat ini, Burman berhalu andai saja ia bisa kembali ke masa perang, pasti Nina bisa diselamatkan. Tetapi Denim tidak setuju jika peristiwa kemarin terjadi lagi karena keajaiban tidak datang 2 kali. Tanpa mereka duga, Taras dan Seri datang melemparkan bom kepada mereka. Belum sempat menjauh, terjadi ledakan hebat. Ledakan itu membawa keempatnya ke masa lalu. Keempatnya tersadar dengan kondisi terikat dan mata tertutup. 2 orang di antara mereka yang mengenakan seragam Ukraina dihadapkan untuk diinterogasi. Tentara Ukraina mulai menanyakan terkait seragam yang mereka kenakan. Seri menjawab kalau pakaian mereka itu hanya untuk kepentingan rekonstruksi yang diselenggarakan tahun ini, yaitu tahun 2009. Serentak, tentara Ukraina ini tertawa mendengar jawaban Seri. Taras yang hanya terdiam mengamati, melirik ke sebuah buku dan melihat tahun yang berlangsung yaitu 1944. Kemudian mereka digiring ke lubang pembantaian. Burman dan Denim didorong masuk ke dalam lubang itu, sementara Taras dan Seri dipaksa menjadi eksekutor sebagai pembuktian kalau mereka benar-benar berpihak terhadap Ukraina. Namun keduanya tidak tega melakukan hal itu. Tentara Ukraina merebut senapan itu dan menghabisi semua tawanan, kecuali Burman dan Denim. Seusai itu, Taras dan Seri kembali dipaksa menembak Burman dan Denim, tapi tetap saja mereka tidak sanggup melakukannya. Akibatnya, Taras dan Seri juga didorong masuk ke lubang itu. Ketika mereka berempat akan dieksekusi, serangan dadakan dari pasukan Soviet datang memberi kejutan.
Bergegas mereka berempat melarikan diri ke dalam hutan. Camp dan tentara Ukraina dibabat habis oleh pasukan Soviet. Setelah lumayan jauh mereka berlari, beberapa orang tentara Soviet datang mengepung mereka. Keempatnya lalu dibawa ke camp pasukan Soviet. Saat diinterogasi, Burman mengganti namanya dengan Sersan Filatov, sementara Denim sebagai Kopral Vasilev. Rupanya, keterangan yang mereka berikan belum cukup meyakinkan setelah ditemukannya ponsel dan uang dolar Amerika milik mereka. Keduanya pun memutuskan untuk berkata jujur bahwa kami berasal dari masa depan. Selain itu, Burman mengatakan kalau dia adalah seorang sejarawan yang mengajar di Petersburg dan memberitahu terkait serbuan Jerman yang akan datang. Lagi-lagi, mayor ini membantah keterangan yang mereka berikan. Kalau Petersburg itu tidak ada, yang ada hanyalah Leningrad. Si mayor ini juga mulai bermain tangan yang mengharuskan keduanya melakukan perlawanan. Pengendalian situasi beralih kepada mereka. Burman mulai mencari informasi keberadaan batalion medis tempat Nina bertugas. Saat hendak meluncur, kendaraan yang akan mereka pakai tidak cukup untuk 4 orang. Merasa kasihan dengan Taras, kendaraan yang akan mereka tumpangi pun diganti. Kendaraan tersebut dinyalakan secara manual yang kami sebut dengan slinger. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Burman langsung bergegas mencari Nina. Entah kenapa, saat Burman melihat Nina, ia hanya terdiam dan terus memandangi Nina. Selang beberapa saat, Nina pun menoleh ke arahnya. Ungkapan hati keduanya tersirat melalui mata yang berkaca-kaca. Rupanya, Nina tengah hamil 9 bulan. Tak lama kemudian, Mayor Demin yang merupakan suaminya Nina datang memeluk Burman saking senangnya bisa bertemu kembali dengan Burman. Mayor Demin lalu memberitahu kalau Nina akan segera melahirkan anak mereka. Burman pun menawarkan diri untuk mengantarkan Nina ke perawat persalinan. Setelah itu, Nina berpamitan kepada suaminya. Burman semakin tidak sanggup melihatnya. Dalam perjalanan, Nina melihat tangan Burman terluka. Ia pun memberikan pembalut luka untuk tangannya Burman. Kemudian Nina tertawa sembari berkata, "Aku benar-benar mengira kamu berasal dari masa depan." Burman pun menjawab kalau sebelumnya ia dan 3 orang kawannya terjebak melalui danau saat menggali benda-benda sejarah peninggalan perang. Selain itu, ia juga mempertanyakan terkait kehamilan Nina. Tak mampu menjawab, Nina pun meminta agar mobilnya dihentikan. Baru saja turun dari mobil, 2 kendaraan tentara Jerman datang menyerbu mereka. Terjadilah kejar-kejaran. Dibarengi dengan itu, perut Nina sudah semakin sakit. Untungnya, mereka sampai ke sebuah unit batalion Soviet dan segera membawa Nina ke perawat persalinan. Nina melahirkan saat pertempuran berlangsung. Akan tetapi, pertempuran itu berada dalam kendali pasukan Jerman yang membabat habis kamp pasukan Soviet. Sehingga dengan terpaksa, Burman, Nina, dan yang lainnya meninggalkan tempat tersebut dan menuju sebuah bangunan di wilayah Brody. Di bangunan ini, suasana dramatis turut mengiringi malam ketika Burman merasa dilema antara senang bisa berjumpa kembali dengan Nina, namun di satu sisi, ia juga bersedih karena Nina telah menjadi milik orang lain. Sementara, bayangan pertemuan awal dengan Nina selalu hadir dalam ingatan. Denim yang mengetahui keinginan Burman untuk membawa Nina ke masa depan mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa mengubah apapun yang terjadi di masa lalu. Jika masa lalu bisa diubah, maka secara otomatis masa depan juga akan ikut berubah. Seusai pembicaraan tersebut, mereka terkejut Nina sudah hilang dari tempat. Bergegas mereka pergi menyusul Nina. Saat ketemu, Burman langsung memeluk Nina dan mengutarakan tujuannya untuk membawa Nina ke masa depan. Namun Nina lebih memilih menetap demi anak dan suaminya. Hal itu membuat Burman semakin kecewa. Akan tetapi, melihat kondisi Nina yang melemah, Denny mengambil bayi itu dari Nina. Kemudian Taras menawarkan diri untuk mengamankan bayi tersebut. Di kondisi yang sama, pasukan Jerman datang menyerang dari berbagai sudut. Taras dan Seri berusaha menjauh dari medan tempur untuk mengamankan bayi yang mereka bawa. Tiba-tiba, Seri kepleset yang membuatnya terpisah dengan Taras. Karena ketakutan, Seri berteriak memanggil Taras. Taras yang sempat mendengar suara teriakan Seri, berhenti di sebuah tempat persis di mana ia pernah merusak monumen prajurit Soviet. Keadaan serupa terjadi, yaitu angin yang tiba-tiba kencang. Tidak lama kemudian, segerombolan prajurit Soviet yang dipimpin oleh Mayor Demin datang, kemudian menyuruh Taras agar keluar dari hutan.
Setibanya di tepi jalan, Taras menitipkan bayi itu ke salah seorang tenaga medis dan memohon agar bayi tersebut dirawat dengan baik. Perawat ini berjanji kalau bayi itu akan diadopsi menjadi anaknya sendiri. Setelah itu, Taras kembali mencari Sherry. Sherry yang hanya menangis tidak sengaja berpapasan dengan tentara Jerman. Untungnya, Taras datang tepat waktu. Di sisi lain, terjadi pertempuran di dekat bangunan wilayah Brody. Kepungan tentara Jerman membuat pasukan Soviet tersudut. Di titik yang sama, Nina pingsan karena berusaha membantu Burman yang sedang bertarung. Setelah itu, Burman terjun membantu pasukan Soviet dengan harapan akan kembali membawa Nina ke masa depan. Di masa-masa kritis pasukan Soviet, untungnya serangan udara dari pihak Soviet datang membantu yang merubah keadaan. Mayor Demin menginformasikan bahwa perang sudah dalam kendali. Selepas itu, ia bertatapan dengan istrinya di balik semak-semak. Sementara Burman dan 3 orang temannya bersembunyi dalam bangunan tersebut. Tanpa mereka duga, tentara Jerman yang masih tersisa meluncurkan peluru peledak. Burman pun memberitahu bahwa mereka berempat akan mati di situ. Peluru itu diluncurkan pada tahun 1944 dan akan meledak setelah 65 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2009. Dalam keputusasaan situasi, keempatnya bergegas menuju pertempuran terakhir. Seketika, bangunan itu hancur total akibat ledakan peluru itu tadi. Anehnya di sini, mereka berempat tidak mati. Serentak, mereka mengatakan bahwa kami dari masa depan. Mayor penyelenggara rekonstruksi ini menanggapi kalau kita memang berada di masa depan. Keempatnya pun tertawa karena baru menyadari telah kembali ke masa depan. Film diakhiri di sebuah kafe Moskow, di mana Burman bertemu dengan seorang gadis yang mirip sekali dengan Nina. Saat berkenalan, gadis ini menyebutkan namanya adalah Demina, yang ternyata gadis ini adalah cucunya Nina.